A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah malaikati wa anbiya'i wa rusuli wa khamalati arsyi wa jami'i khalqi ala sayyidina nabiyina habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita ada di episode ke-42 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat dari makna kalimat haid, kalimat hu. Itu pada dasarnya Allah sudah menegaskan bahwa dengan kalimat hu itu adalah suatu perbendaharaan dia yang tersembunyi. Dalam kesendirian itu Allah ingin berkehendak untuk mentajalikan afal dia supaya dia dikenal. Dia memperkenalkan diri dia itu dalam afal, yaitu dalam wujud alam semesta. Dia menciptakan wadah itu dalam bentuk alam semesta. Konsep alam semesta yang dia wujudkan Allah Ta'ala itu dikonsepkan dengan konsep Nur Muhammad ini. Inilah yang dibilang mim awal itu, yang menggambarkan bagaimana konsep alam semesta itu sejatinya. Kalau di dalam perwujudan penciptaan manusia itu, Nur Muhammad ini kita bisa saksikan di dalam bentuk kita itu, di dalam bentuk kuda dan irada ya, yang disematkan ke dalam manusia. Jadi kalau kita menyaksikan Nur Muhammad ini di alam semesta, kita tidak bisa menyaksikan wujud aslinya. Sementara kita diperintahkan Allah Ta'ala itu di dalam dua kalimat syahadat itu menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di sini kalimat aku bersaksi. Bersaksi itu berarti melihat, menyaksikan. Yang digunakan adalah kesaksian yang bisa dibuktikan. Nah, jadi untuk membuktikan keberadaan dari Nur Muhammad itu sendiri, itu teraplikasi di dalam penciptaan diri manusia itu. Kita ini dicipta di dalam bentuk kudrah dan iradah dia. Kalau mau menyaksikan Nur Muhammad di alam semesta ini, ya inilah manusia itu. Itu yang diciptakan. Karena di dalam diri manusia itulah Allah sematkan yang namanya kudrah dan iradah. Jadi untuk penyaksian Nur Muhammad itu secara hakiki yang bisa kita saksikan, yaitu di dalam bentuk penciptaan manusia ini. Sehingga kenapa manusia itu begitu tinggi di hadapan Allah ya. Begitu sempurna penciptaan manusia itu melebihi makhluk apapun, termasuk malaikat, surga, neraka sekalipun. Manusia itulah yang paling sempurna ciptaan Allah Ta'ala. Kita diciptakan dengan kesempurnaan dia, sehingga seluruh makhluk disuruh sujud kepada manusia untuk mengakui kesempurnaan itu. Yang dimaksud kesempurnaan yang Allah kehendaki dalam diri manusia itu tadi. Kita itu dibentuk di dalam bentuk pentajalian Nur Muhammad itu. Di mana Nur Muhammad itu adalah konsep Allah Ta'ala, itu yang dibilang mim awal itu. Konsep Allah Ta'ala di dalam mewujudkan alam semesta ini. Sehingga dia bikin alam semesta ini dalam dua konsep ya. Ada yang tercipta seperti alam semesta yang kita bisa lihat ini, jagat raya ini, juga yang tercipta dalam bentuk diri ini. Pada hakikatnya diri ini adalah maket dari alam semesta. Dalam diri inilah yang dibilang Nur Muhammad itu, bentuk dari Nur Muhammad itu, konsep yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki dalam Nur Muhammad itu, di mana dalam diri kita itu disematkan namanya kudrah dan iradah. Begitu pula di dalam Nur Muhammad ini. Disinilah Allah mentajalikan konsepnya itu di dalam kudrah dan iradahnya dalam bentuk Nur Muhammad. Kita diwajibkan menyaksikan itu di dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah itu tadi kehendaknya dia, kudrahnya dia. Sehingga awal mula dia ingin mentajalikan diri di alam semesta, itu kudrahnya itu yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Kemudian muhammadar rasulullah ini konsep Nur Muhammad. Jadi inilah yang dia pakai untuk mentajalikan dia di alam semesta dalam bentuk afal, bukan zat ya, dalam bentuk afal. Kita untuk menyaksikan pembuktian dari Nur Muhammad itu yang dibilang mim awal itu dengan penciptaan diri ini yang Allah ciptakan. Jadi diri kita ini bukan sekedar sosok makhluk yang diciptakan begitu saja. Kita ini adalah kesempurnaan yang Allah kehendaki. Kita dibentuk dengan kesempurnaan dia, dengan keinginan dia yang luar biasa sempurna ya. Di dalam kaidah Nur Muhammad ini, kita memakai itu. Di dalam diri kita disematkan kudrah dan iradah, berupa kudrah itu adalah ruh yang dihembuskan, dan
apa namanya, di dalam ruh itu ada yang namanya akal dan nafs. Ini. Jadi apa namanya, kudrahnya Allah ya. Udah dihembuskan itu dalam bentuk ruh. Ruh itu ada dua, akal dan nafs. Ini. Kemudian ada namanya irada. Irada ini ya tubuh ini, tubuh yang kita pakai. Ini kalau di yang kita ingin saksikan ilah Nur Muhammad itu. Jadi kita berbicara Nur Muhammad itu harus nyata ya di dalam konteks kalimat syahadat yang kita saksikan. Jadi yang disaksikan dalam kalimat syahadat itu adalah afalnya Allah yang dalam bentuk kudrah dan iradahnya ini Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini satu konsep. Ini dia semua. Allah Ta'ala dalam satu zat. Dia mewujudkan keinginan dia, kehendak dia di alam semesta itu di dalam bentuk kudrah dan iradah ini. Kudrah itu adalah kekuasaan dia, kuasanya dia dalam bentuk ruh yang dia hembuskan. Dia hembuskan sini itu konteks kuasanya ya. Di dalam ruh itu ada yang namanya akal dan nafs. Ini yang harus kita saksikan, yang harus kita buktikan. Karena kita dalam hidup itu menjalani ini. Kemudian ada yang namanya iradah, Muhammad Rasulullah. Utusan itu maksudnya yang mampu mewadahi kehendak ini, kudrah ini. Jadi bentuk tubuh kita ini menjelaskan kudrahnya dia ini. Kalau kita memahami konsep itu, ini yang dimaksud dengan mim awal itu. Kalau mim akhir itu setelah disematkan kepada beliau, baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Itu mim akhir, ini mim awal yang jadi alam semesta ini, jadi konsep dia. Kalau fitrahnya itu yang berupa mim akhir itu yang disematkan ke beliau, baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita saksikan. Kita dihadirkan di alam ini menyaksikan itu dengan konteks dua kalimat syahadat. Kita dibentuk dalam bentuk itu, dalam wujud itu ya. Ya itu yang kita saksikan. Jadi, kenapa manusia itu sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah, melebihi malaikat sekalipun. Seluruh malaikat, jin, dan seluruh alam semesta suruh sujud ke manusia. Yang enggak sujud aja Allah laknat. Begitu tingginya manusia, itu yang enggak sujud Allah marahi, Allah laknat dia jadi iblis. Menandakan berapa tingginya derajat manusia itu. Tak heran waktu dikala Rasulullah menjalani Isra Mi'raj di hadapan Allah itu beliau dibebani dengan sholat 1000 rakaat sehari. Itu emang demikian, menandakan betapa tingginya manusia itu. Nah, cuma sesuai kemampuan umat Rasulullah terjadi perubahan, akhirnya terjadi lima waktu itu dilakukan dalam sehari semalam. Pada dasarnya kita melakukan itu 1000 rakaat. Karena begitu tingginya manusia ya. Nah ini yang perlu kita sadari selaku kita sebagai manusia. Bahwa kita menyadari bahwa bentuk kita ini melebihi dari apapun. Kadang kita terbalik ya dalam menganalogikan diri kita itu sendiri. Kita lebih menghebohkan sesuatu di luar diri kita ketimbang yang di dalam diri kita sendiri. Kita selalu membanggakan misalnya dari harta kita yang bertumpuk-tumpuk. Kita menjadikan itu suatu kebanggaan. Atau kekuasaan dia, tahta dia, ataupun pasangan-pasangan dia, wanita-wanita yang mampu dia kawinin dalam berapa jumlahnya atau turunan-turunannya. Dia lupa bahwa ya sesungguhnya yang paling bernilai, yang Allah tegaskan untuk dia pahami, yang harus dia syukuri itu adalah bentuk dirinya. Dia dihadirkan di alam semesta ini, diizinkan ada di dalam bentuk yang sempurna, maqaman mahmud, di dalam kedudukan yang sangat tinggi. Itu bentuk diri kita di dalam Nur Muhammad. Kita hadir di alam semesta itu di dalam konsep itu. Sehingga inilah yang akan ditagih Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman. Jadi hati-hati, kalau kita tidak mampu memahami diri, tidak mampu mengenal diri, kita akan kena tagihan Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku mana yang engkau ingkari? Tiadalah nikmat yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling sempurna yang Allah kasih ke kita, yaitu nikmat yang kita dihadirkan dalam bentuk wujud manusia ini. Yang wujud adalah kebanggaan dan kehendak Allah Ta'ala yang kita hadiri dalam konsep Nur Muhammad. Jadi pentajalian Nur Muhammad yang bisa kita saksikan ini bentuk diri kita ini. Kaji dia, pahami dia, bedah dia. Disitulah hakikat dua kalimat syahadat itu. Jadi yang disaksikan itu sekali lagi bukan zatnya. Kita nggak akan sanggup tiba di zatnya. Jadi Allah mentajalikan afal dia di alam semesta ini dalam bentuk afal ya.
yaitu dibentuk konsep Nur Muhammad, mim ha mim dal, itu bilang mim awal. Mim akhirnya itu yang disematkan ke beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Jadi ini yang perlu kita saksikan di dalam diri kita. Jadi pola penyaksian kalimat itu, banyak para ahli tarekat itu mencoba mengkaji ini kalimat hu. Karena ini awalnya itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Tapi setelah dia keluar, dia harus disaksikan, bukan tersembunyi lagi. Dia harus dikaji, dia harus diketahui. Karena itu yang Allah ingin hadirkan di dalam kalimat alif lam lam ha ini. Allah Ta'ala. Di sini kita mencari pola itu sehingga tiba di alif lam lam ha. Yang perbendaharaan tersembunyi itu apa? Ya ini diri kita. Allah sudah sematkan semua rahasia dia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari lapisan-lapisan diri. Dia lengkapi diri kita ini dengan ruh dan jasad. Kudrah dan iradah. Ya. Ruh dan jasad ini kudrah dalam bentuk ruh. Iradah itu jasad. Di dalam ruh dan jasad itu ada yang namanya jiwa. Nafs ini. Jadi kalau kita ingin mampu merambah ke wilayah rohani, ya kita harus mampu menyeimbangkan akal dan nafs ini. Tanda kutip kita mengawinkan akal dan nafs ini, kita satukan dia. Baru kita akan mampu tiba di namanya roh, menyaksikan sejatinya keberadaan roh itu. Baru kita akan bisa membenarkan kudrahnya. Karena roh ini adalah kudrahnya Allah. Baru dengan perantaraan atau konsep ini, iradah. Batang tubuh ini yang kita pakai ini konsep mimha mimdal. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk ini ya, Nur Muhammad. Nah, cuma sejatinya fitrah Nur Muhammad itu yang mampu melakukan atau yang diberi mandat Allah Ta'ala itulah beliau Rasulullah SAW bin Abdullah. Kita melihat bagaimana beliau melakukan ini ada yang kesempurnaan. Beliau adalah seorang yang ahli, yang bertauhid, yang berniat yang punya niat teguh ya dalam tauhid. Kemudian beliau berakhlak yang sangat mulia, akhlakul karimah, nggak bisa kita bantah akhlak beliau itu. Beliau dipuji Allah Ta'ala, tidaklah aku turunkan engkau kecuali untuk akhlak. Ketika sama Allah Ta'ala, juga beliau seorang yang sangat ikhlas. Dan beliau juga dikenal dengan kepribadian yang sangat sabar. Di antara seluruh para nabi, hanya beliau yang mampu sabar. Menjalani segala 1001 macam tingkah umatnya. Ya. Kalau nabi-nabi lain pada nggak tahan. Minta segera diangkat, minta segera diselesaikan. Kalau Rasulullah enggak. Jibril sendiri menawarkan diri untuk melibas itu musuh-musuh Allah itu, beliau tangguhkan jangan. Beliau bersabar dengan segala tingkah ini. Yang mampu mewujudkan ini dalam semesta ini beliau baginda Rasulullah. Kesempurnaan dari Nur Muhammad. Sehingga beliau lah yang disematkan itu mim akhir itu. Ke Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah. Mim awalan, mim akhir. Kita kebagian percikan dari sini dalam artian kita juga dibentuk dalam bentuk konsep ini. Ini harus kita saksikan, harus kita mampu aplikasikan di alam ini. Itu yang dimaksud dengan perbendaharaan tersembunyi. Jadi, awalnya dia tersembunyi karena dia sudah menampakkan diri, dia menjadi alif lam lam ha yang harus kita mampu buktikan, kita saksikan ini. Udah keluar dia, udah disebut dia. Dia keluar dari sini. Nah, inilah dasar dari konsep yang saya coba bentangkan di sini ya. Inilah yang dimaksud dengan perbendaharaan dia yang tersembunyi. Kita coba bongkar. Kita ada di dalam diri ini. Jangan kita hanya berpatokan pada ilmu dan amal toh. Kita menggunakan ilmu dan amal itu hanya sekedar aksesoris, diendapin aja. Tidak mampu membongkar ini, tidak mampu mengkaji, tidak mampu tiba di perbendaharaan Allah ini. Yang disebut dengan tersembunyi. Tidak mampu menyaksikan afal dia dalam alif lam lam ha ini. Rugi kita. Jadi kesaksian ini dimaksud di sini ini adalah ini kudrah dan iradah itu. Di sinilah dia. Jadi di antara jasmani dan ruhani itu ada yang namanya nafs, jiwa. Jadi kalau kita mau tiba di ruhani, kita harus bisa tiba di akal dan nafs. Akal itu dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan ya. Kenapa? Karena pada saat dia di alam azali, dia ditanya akal ini, dia di dalam alam ruh. Aku siapa, engkau siapa? Dia mantap menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. Sehingga dia mencapai tingkat tertinggi. Dia selesai di wilayah aziz. Kalau nafs ini dia banyak tingkah. Ditanya dia 3 kali ditanya, jawabannya tetap sama. Engkau, aku, lo, gue. Dia egonya tinggi. Sehingga dia dibakar di api neraka ini. Dia diwujudkan di dalam nafs itu, dibagi di dalam amarah, lama, mulhimah. Ini stepnya.
300 tahun, 300 tahun, 300 tahun dibakar. Kebal dia. Nggak mempan dia dibakar api. Nah, kebal dalam artian sini dia tidak merubah prinsip dia, tetap dia dengan egonya. Lo gue. Sehingga Allah tahan dia nafsunya ini. Dipersempit dia. Tidak dikasih keinginannya selama 100 tahun. Sehingga dia melemah. Dalam kelemahan itulah dia mengakui. Baru dia ngaku ke Allah Ta'ala. Nah, itu yang terjadi sama kita ya. Kalau kita masih berkecukupan dari segi harta, tahta, wanita, masih ada yang kita bisa andalkan. Ya lagunya tengil. Dinasihati juga susah, nggak mempan. Merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, hanya karena dia memiliki sesuatu yang lebih. Sehingga dinasihati kayak gimana pun dia ambeng ya bahasa kita ya, keras kepalanya ya. Tapi dikala dia dipersempit, dikala dia dimiskinkan dalam tanda kutip, dia menjerit, dia memohon ke Allah Ta'ala. Dia baru mulai gelar sejadah, dia baru mulai nyusulkan kepalanya itu di dalam sujud. Dia berlama-lama dalam ibadah. Itu cara Allah dalam menjinakkan nafsu ini dengan cara begitu. Itulah hakikat dari ujian ya, Allah menurunkan ujian kita supaya bisa mengekang ini nafsu ini. Kalau nggak begitu dia ngelawan. Susah kita menyandingkan akal dan nafsu. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada cara lain untuk mampu menggiring nafsu ini supaya sesuai dengan akal, kecuali dengan menahan keinginannya. Karena nafsu ini adalah sumber keinginan. Keinginan itulah yang membuat orang itu dalam keadaan tidak sadar, mabuk tanda kutipnya. Makanya untuk kita tiba di kesadaran tingkat tinggi atau kesadaran yang sempurna, ini harus dikurangi nafsunya. Nafsu nggak bisa dihilangkan, dia harus mampu diarahkan. Makanya di sini komandonya itu akal yang mampu mengarahkan dia supaya mampu sejajar. Inilah perjalanan kita mengarahkan nafsu itu. Di sinilah cara kita menjalani dan bisa menemukan yang dimaksud dengan perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, kalau kita urai perbendaharaan yang tersembunyi itu apa? Nah, itu poin aja ya, kita langsung bicarakan aja ini yang dimaksud dengan perbendaharaan tersembunyi. Ini A. Kalau dia wujudkan U. Ini simbol Allah semua ini, alif. Alif A, alif I, alif U. Di mana itu? Ini. Alif A itu di akal. Akal itu tempat kecerdasan, tempat ilmu ya. Dalam akal itu dia kecerdasan itu ada 3 ya, intelektual, emosional, sama spiritual. Ini harus kita kaji. Alif A itu di sini, alif I itu di sini, kesadaran. Alif U itu di sini, keutamaan. Keutamaan itu maksudnya kesaksian. Inilah ini maksud perbendaharaan tersembunyi, harus kita bongkar. Saya sudah mengulas ini bagaimana cara kita menggunakan ini perbendaharaan ini. Jadi jangan halu kita ya mencari perbendaharaan Allah itu dengan persangkaan yang tidak sesuai konsep mimha mimdal. Kita mencari di luar itu, di luar diri, ngawur kita. Nah, kita akan dijebak oleh ini lata uzamanat subal. Ujung-ujungnya apa yang kita cari itu kekuatan. Dia pikir itulah perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Dia cari kesaktian, dia cari karomah manaj, dia cari kekuasaan dia di Uzza itu. Terus dia cari yang namanya keagungan di Hubal. Dia menganggap dirinya wali atau segala macam karomah dia cari di sini. Salah itu dia mencari di luar diri sehingga dia dijebak dengan ini lata Uzza manat Hubal. Ini yang sudah menunggu di luar diri. Kalau kita menjalani pencarian itu dalam konsep diri, mimha mimdal, ini kita pakai konsep ini, kita akan ketemukan ini. Kalau sudah sematkan ini maksudnya perbendaharaan dia tersembunyi ini dalam bentuk kode alif A, alif I, alif U ini. Alif A, alif I, alif U. Itu harus kita kaji, kita bongkar. Kita berjalan di situ. Supaya kita mampu berjalan di situ, kita butuh keseimbangan. Di dalam intelektual itu, dalam kecerdasan itu, kita butuh juga keseimbangan. Jadi intelektual di akal itu ada namanya IQ, kemudian EQ, kemudian SQ. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ini harus berimbang. Dalam artian di sini misalnya 7, ini pun harus 7. Jangan ada salah satu yang melebihi. Nanti kalau dia melebihi, dia akan tidak mampu berjalan di situ. Dia akan terjungkal ke alam-alam keinginan, alam-alam nafsu ini. Dia semakin tengil lagunya. Dia tidak mampu menyaksikan sejatinya yang Allah maksud ini dalam perbendaharaan Allah tersembunyi yang sudah ditampakkan di alam semesta dalam bentuk alif lam lam ha. Tidak mampu disaksikan. Yang dia mampu saksikan itu cuma egonya. Semakin dia
mengejar keinginan dia. Sementara konsep keinginan itu tidak ada wujud ya. Kayak orang minum air laut, semakin diminum semakin haus. Aturan dia memperoleh keinginan itu, dia bisa mampu merambah naik ke atas ya. Tapi malah mereka makin jengker ke bawah, dalam alam syahwat, alam-alam kemaluan. Makin sombong dia di situ. Nah, makanya di sini beginilah cara kita berjalan untuk memahami. Karena sejatinya nafs ini dia berbanding lurus dengan jasmani. Di mana umur jasmani itu adalah 0 sampai 10 tahun anak-anak, 10 sampai 20 remaja, 20 30 dewasa, 30 40 orang tua dan seterusnya. Nafs juga demikian. Amarah 0 sampai 10 tahun, 10 20 tahun lawama, 20 30 tahun mulhimah, 30 40 itu mutmainnah. 40 50 radiyah, 50 60 maradiyah, 60 70 kamil. Ini perjalanan. Itu yang yang dimaksud dengan perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Awalnya tersembunyi. Nah, tapi kalau dia berkehendak ingin mewujudkan afal dia, yang tersembunyi itulah yang dia wujudkan dalam bentuk afal dia. Itu yang harus kita kaji, yang harus kita saksikan. Sehingga kita dikenakan kewajiban di dalam 2 kalimat syahadat. Jadi kita hadir di alam ini bukan sekedar hidup begini. Ada misi kesaksian. Menyaksikan kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Jadi sejatinya pada hakikatnya hadirnya kita di alam semesta ini adalah ditujukan untuk menyaksikan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi maunya Allah, bukan maunya kita. Nah, sehingga segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan di dalam kunnya itu, dalam kehendak dia. Kita harus mampu menselaraskan, mensejajarkan dengan kun awal itu. Kita juga harus mampu mencapai kun. Itulah orang yang sempurna di dalam kesaksian. Mereka yang sudah mampu menselaraskan keinginan Allah, bukan keinginan dirinya. Dia mampu lebur di dalam dirinya Allah, itu maksudnya dia mensejajarkan keinginan Allah Ta'ala. Dia mengiyakan. Kalau Allah bilang kun, dia fayakun. Itu terjadi apabila dia mampu menemukan itu perbendaharaan-perbendaharaan yang tersembunyi. Awalnya memang tersembunyi, setelah dia wujudkan di alam semesta, kita wajib untuk mengetahui. Sehingga para ahli-ahli guru-guru spiritual, ahli ma'rifat, para mursyid, mereka mencoba mentelusuri ini, mengkaji ini dengan pola tarekot. Hakikat tarekot, syariat tarekot, hakikat ma'rifat. Mereka coba mengkaji ini, mencari yang dimaksud yang tersembunyi itu apa. Beliau menggembleng dirinya dengan metode-metode penggemblengan secara tarekot, secara syarat. Mereka berpuasa, mereka menjaga diri, mereka mensucikan diri sesuci-sucinya supaya mampu menemukan ini ya, memantulkan ini. Kalau dalam keadaan kotor nggak mampu dia melihat ini. Sehingga mereka membersihkan itu dengan pola-pola tadi itu ya, puasa, zikir, pola-pola batin, olah batin. Cuma sekali lagi dalam perjalanan itu kita harus punya konsep ya untuk menemukan ini, perbendaharaan ini yang ada di dalam Nur Muhammad ini, perbendaharaan tersembunyi yang diwujudkan dalam penciptaan kita. Inilah konsep itu di dalam jiwa ini, perjalanan jiwa ini. Jadi dia harus selaras, seimbang antara jasmani sama ruhani, jasmani dan nafsnya ini, jiwa. Terjadi kesempurnaan di sini itu di wilayah mutmainnah. Ini sudah 100% tingkat kesadarannya utuh. Kalau di sini gelap, 100% gelap, sini 50-50, 50 udah sadar, 50 masih gelap. Sini 70% sadar, 30 masih gelap. Nanti setelah di mutmainnah, baru dia akan terjadi kesempurnaan dalam kesadaran. Seimbang dia akal sama nafs. Sejajar dia di sini di mutmainnah, sehingga di mutmainnah inilah Allah akui dia, Allah panggil dia, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fil jannah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannah. Ini fi ibadi di sini, fadkhuli fi jannah. Ini dipanggil mutmainnah. Jadi kita berjuang di sini ya, perjalanan itu. Jadi jangan hanya stuck dengan ilmu dan amal, diam tok. Hanya sekedar merasa aman atau merasa tahu aja tapi tidak mampu menjalani itu. Banyak kan begitulah aplikasi di alam ini. Orang hanya sekedar mencari ilmu, membanyak-banyakin ilmu, berjilid-jilid, berkitab-kitab, tapi tidak mampu mengaplikasikannya, tidak mampu menjalaninya. Bahkan tidak tahu yang harus dia gunakan ilmu dalam itu seperti apa. Mereka hanya tergiring oleh halusinasinya dalam bentuk pahala-pahala, mencari keutamaan, kelebihan, tapi tidak mampu berjalan. Sehingga mereka itulah yang disindir Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Ilmunya banyak, berjilid-jilid, tapi sama sekali mereka tidak bisa mengaplikasikan dalam hidup. Atau yang ditegur Allah Ta'ala
Mereka orang-orang yang mendirikan sholat tapi lalai dalam sholatnya. Ini maksudnya. Mereka hanya berkisar di urusan jasmani aja. Hanya membagus-baguskan urusan jasmani. Jadi ilmu dan amal itu hanya ngetap di urusan jasmani, nggak mampu merembes ke wilayah jiwa ini, nggak mampu. Sehingga dengan ruhaninya pun dia ngambang, dia tidak pernah mengenal ruhaninya. Sekali dia terjun ke wilayah ruhani juga, ada yang main di wilayah ruhani tanpa melalui wadah ini, nah, dia akan ngaco. Dia tidak akan pernah ketemu yang namanya ruhani. Yang dia maksud itu alam-alam jin. Ruhani itu bisa kita masukin, bisa kita saksikan apabila terjadi keseimbangan di antara akal dan nafs, baru tiba namanya ruhani. Setelah mengetahui ruhani, kita mengenal ruhani kita akan kenal namanya kudrah, kuasanya Allah. Disinilah yang berdiri itu alif lam lam ha, itu kudrahnya nih, kuasanya dia yang diwujudkan dalam afal ini di sini dalam wilayah. Jadi begini proses berjalan ya, menyeimbangkan akal dan nafs, ketemu roh, dari roh baru ketemu kudrah, kudrah baru berdiri lah alif itu ini. Jadi pengaplikasiannya begini, kita bagaimana ini nafsu ini kita jalankan sehingga mampu bersanding dengan akal di sini di aziz, di wilayah-wilayah fitrah manusia. Baru dia bisa berbicara ruhani. Kalau dia tidak ada keseimbangan sudah bicara ruhani, sudah membahas masalah ruhani, itu orang-orang yang dalam persangkaan. Dia berbicara dengan persangkaan dia dengan waham. Makanya di situ Allah sebutkan roh itu hanya aku yang tahu. Sekalipun aku memberitahu itu sangat sedikit, kalilah. Nah, untuk itu di sini cara kita mampu merambah wilayah rohani itu dengan cara seperti ini, keseimbangan akal dan nafs. Ini harus kita saksikan semua ini. Itu ini maksudnya dengan kalimat syahadat ya. Jadi kalau bicara dengan kalimat syahadat itu kita menyaksikan bukan zatnya tapi afal dia yang sudah dia aplikasikan dalam penciptaan kita. Jadi sekali lagi keberadaan kita di muka bumi ini luar biasa ya, sempurna. Cuma kadang kita manusia pada umumnya lebih membanggakan urusan di luar diri ketimbang di dalam dirinya. Dia bangga dengan harta yang dikumpulinya. Dia bangga dengan ilmu dia yang bertumpuk-tumpuk, berjilid-jilid. Dia bangga dengan keluarga dia, anak, istrinya. Dia lupa siapa dirinya. Bahkan dia hinakan dirinya. Dia budaki dirinya dengan keinginan untuk mencapai apa yang dibilang kebanggaan semua itu, harta, tahta, wanita, kasta. Dia lupa, dia tidak paham betul ini siapa dirinya. Allah sendiri meninggikan manusia itu. Jadi begitu kita selayaknya bisa memahami ya keberadaan kita di alam semesta ini. Kita hadir sebagai ketinggiannya Allah Ta'ala, kesempurnaannya Allah. Kita memang dihadirkan, dikehendaki sebagai tempat dia mentasbihkan afal. Di alam semesta ini berupa kuda dan irada. Yang menjadi perwujudan dari alam semesta itu dinamai dengan Nur Muhammad. Kita menyaksikan, harus mampu menyaksikan Nur Muhammad itu. Bagian dari kesaksian. Yang kita saksikan itu di dalam perwujudan diri ini ya. Jadi ketinggian manusia itu adalah konsep dari Nur Muhammad. Sehingga kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kita berharap dan sangat diharapkan manusia mampu tiba di situ. Jadi lebih banyak memahami dirinya daripada yang ada di luar dirinya. Jangan terpesona oleh apa-apa yang sudah kita gapai di luar diri. Sama sekali tidak menyentuh esensi diri. Kita akan merugi sendiri. Jadi kita harus banyak bersyukur ya. Manusia itu adalah kehendak Allah. Makhluk yang dia kehendaki untuk mentasbihkan afal dia, konsep dia di alam semesta ini, di dalam bentuk kudrat dan iradahnya yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pun harus kita saksikan, dia aplikasikan di dalam penciptaan diri kita ini. Di mana kudrah itu adalah ruh yang dihembuskan, iradah ini adalah batang tubuh. Batang tubuh yang kita pakai ini pun disusun di dalam konsep mim, ha, mim, dal. Inilah Nur Muhammad sejati yang kita saksikan. Jadi menyaksikan itu bukan dengan persangkaan ya, tapi dengan kesaksian yang hak, yang nyata. Itu yang di dalam dua kalimat syahadat. Syahada la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Namanya bersaksi itu melihat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu yang disaksikan tiada Tuhan selain Allah itu apa? Itu af'al dia dalam bentuk kudrahnya itu. Yang menjelaskan bahwa dia zat yang maha tunggal, yang maha berkehendak, yang maha kuasa. Muhammad Rasulullah itu yang mana? Inilah yang kita pakai batang tubuh ini. Dalam konsep Nur Muhammad ini maksud dengan Muhammad Rasulullah. Mim awal ya.
mim akhir itu disematkan kepada beliau baginda Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Jadi ini bisa kita bilang bagian dari kesaksian itu. Hakikat dari kesaksian ya, bermula dari kalimat ini hu yang tersembunyi. Dia tajalikan di afal ini dalam bentuk alif lam lam ha, inilah kudrah dia itu. Ini bukan zatnya, ini kudrahnya ya. Dia tampilkan di alam semesta. Yang harus kita saksikan dalam dua kalimat syahadat. Nah, baru sah kesaksian kita itu. Jadi ini adalah awal mula dari perbendaharaan yang tersembunyi. Setelah dia berkehendak untuk mewujudkan diri, jadi yang tersembunyi itu harus disaksikan. Diwujudkan dalam bentuk alif lam lam ha. Di dalam konsep Nur Muhammad. Jadi alif lam lam ha ini adalah kudrahnya. Kalau mim ha mim dal itu adalah iradahnya. Ini yang disaksikan. Yang kita pakai ini. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan kesaksian itu adalah afal dia ya. Keberadaan dia dalam bentuk afal itu. Kalau zatnya belum ada yang mampu tiba di situ ya. Tapi dari kudrahnya ini, perbuatannya sudah menjelaskan bahwa dialah zat yang maha esa, yang maha berkehendak. Tidak ada yang mampu menyamai kehendak dia dalam bentuk alam semesta ini. Nah, sehingga dia itulah yang zat yang maha tunggal itu. Itu yang kita saksikan dalam perbendaharaan yang awalnya tersembunyi. Karena dia terwujud, jadi mampu kita saksikan. Ini yang perbendaharaan yang ada dalam diri kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita saksikan semuanya. Dalam bentuk ini aplikasi ruhani. Ini juga perbendaharaan yang tersembunyi. Ada yang namanya roh ruhani. Itu wilayah amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah. Ada yang namanya ruh rahmani. Itu di wilayah radiyah, maradiyah, kamil. Ada yang namanya ruh jasmani. Itu adanya di wilayah amarah, nafs amarah. Terus ada yang namanya ruh insani ya. Itu ada di wilayah mutmainah. Terus di antara mutmainah ke radiyah itu namanya ruh kudus. Terus ada yang namanya ruh rabbani, ini di akal. Terus ada yang namanya di alam bawah itu juga ada yang namanya ruh rawaan. Ada ruh nabati. Ini adalah perbendaharaan dia yang tersembunyi. Yang mampu dibaca dengan susunan akal itu. Mampu kita seimbangkan semua komponen ini dalam bentuk A, alif I, alif U, A, I, U. Nah, jadi sekali lagi manusia itu luar biasa ya, ciptaan Allah yang sangat luar biasa, sangat sempurna. Jadi seyogyanya kita sebagai manusia harus mampu mengetahui, sehingga mampu mensyukuri, mampu memahami. Kalau enggak kita akan ditagih sama Allah Ta'ala. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat aku mana yang kau ingkari. Hati-hati, yang dimaksud nikmat Allah ini, kita dijadikan subjek dia, objek dia ya, untuk mentajalikan afal dia. Kita yang dipilih, bukan malaikat, bukan apa. Sehingga kita memiliki kedudukan tertinggi. Kita pun dibentuk dan dicipta dalam bentuk kesempurnaan ini, mim ha mim dal, dalam bentuk Nur Muhammad. Luar biasa manusia itu. Nah, jadi sekali lagi jangan kita membanggakan sesuatu di luar diri kita sementara kita melupakan jati diri kita. Demikian lebih dan kurangnya, semoga kita jadi hamba-hamba yang bersyukur. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.